Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semua alhamdulillah sampai detik ini masih istiqomah menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitannya. Kalau ada jemaah kita yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, semoga wasilah taklim ini, wasilah silaturahim ini, wasilah sholat maghrib berjamaah ini, keberkahan yang mengalir seterusnya kepada keluarga-keluarga panjenengan, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki keturunan yang saleh dan salihah. Kita mulai dengan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa qurratuhi wa liqani bagi kita Syekh Imam Al-Mu'allimah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wal Imam An-Nawawi Al-Baghdadi wa jalalihi fi asal al-Baghdadi wa Jami Maqmur Syadabili Maqmur kepada Rasul Syuri wa Qur'an wa bi'awli Allah Abdullah bin Muhammad Syuri bin Ni'am Al-Jazmi bin Mustalah dan guru kita semua. Allah Ta'ala yahdina bi'ayatihi wa yubidina bimadadihim wa yurfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa surarihim wa umurihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana? Wama afsadahu hadzal maghrur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu ini kita telah mempelajari bahwasanya ada 3 tingkatan di dalam menimba ilmu. Yang pertama, ada orang yang menimba ilmu itu dikarenakan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang juga tujuannya untuk menjadi bekal akhirat. Ada yang kemudian tujuannya adalah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada wasilah ilmu yang kita pelajari. Orang yang seperti ini kata
Kata Imam Ghazali merupakan orang yang minal faizin, orang yang termasuk orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari ilmu dikarenakan ada embel-embel agar bisa ilmu itu nolong kehidupan dunia yang sebentar ini, agar mudah di dalam mencari kerja, agar bisa mendapatkan kedudukan, agar bisa banyak pengikutnya, tapi di dalam hatinya masih ada rasa hina, rasa tidak nyaman, tahu dirinya bahwa sebenarnya salah di dalam niat itu. Orang yang seperti ini masih di dalam tanggungannya Allah. Ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya tidak. Kalau orang ini yang laki-laki atau seseorang yang memiliki niat yang nomor dua, sebelum wafatnya bertaubat kepada Allah, maka orang ini akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sebelum dia wafat, kemudian dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada potensi di dalam dirinya untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ada orang yang mencari ilmu, kemudian tujuannya adalah agar ilmunya bisa memberikan kehidupan kepada dia, agar dapat kejayaan, pangkat, harta yang melimpah. Kemudian dia mengajak kepada manusia untuk menjauhkan dunia, tapi ternyata dirinya malah memperbanyak dunia. Orang yang seperti ini walaupun dia menyuruh orang lain untuk tidak terlalu suka kepada dunia, sejatinya orang ini mengajak kepada umat untuk mencintai dunia. Kenapa? Orang-orang di dalam nalurinya lebih banyak potensi mengikuti pada perilakunya daripada ucapannya. Seorang ustaz atau seorang kiai mungkin berbusa-busa dia mengajak umat untuk beramal soleh, tapi ajakan seorang kiai ataupun seorang ustaz lebih mengena kepada masyarakat ketika ajakan itu menggunakan ajakan secara keadaan badan, bahasa, perbuatan, lebih masuk daripada hanya sekedar ucapan. Sehingga apa? Seorang kiai ketika ngajak, ayo jangan terlalu cinta dunia itu. Apalagi kalau kita baca di dalam kitab Nashihul Ibad, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kebanyakan sebabnya adalah kita hubub dunia. Ma zada 'anil hajati, apa sesuatu yang lebih dari hajatnya. Dia oleh Allah sudah dikasih mobil, nambah lagi padahal enggak ada yang pakai. Itu sudah cinta dunia. Kemudian seorang ustaz ngajak, jangan kau terlalu cinta dunia. Tapi ternyata ustadznya bukan cuma 2 mobilnya, mewah semua sampai 5, 10. Mereka lupa terhadap ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berkata terhadap apa yang tidak kamu kerjakan? Orang lain jadi berani, orang awam itu tidak berani melakukan maksiat kecuali ustadznya mencontohkan melakukan
manusia, sehingga orang awam itu mencontoh, menteladani ustadz-ustadznya, menteladani kiai-kiainya. Oh, itu ustadz melakukan itu berarti ini boleh. Yang kemudian ustadz yang seperti ini disebut dengan ulama su'. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, ada yang lebih aku takuti daripada kalian ini, lebih daripada Dajjal. Ditanya, apa itu Rasulullah yang membuat engkau takut daripada kami, daripada Dajjal? Yaitu adalah ulama su'. Ulama su', ulama yang cinta dunia. Ya Allah, kenapa? Karena Dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan. Sedangkan ulama yang seperti ini mengajak kebaikan, padahal sebenarnya orang ini ingin menjerumuskan dia kepada kebinasaan ataupun kerusakan. Dia kasih tahu jangan mendekati dunia, tapi ternyata dia yang mendekati dunia. Dan kemudian itu yang diteladani oleh masyarakat awam. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fama afsadahu, maka adapun sesuatu yang merusaknya. Hadal maghrur, orang yang tertipu. Bi'amalihi, dengan amal-amalnya, amal-amal orang yang tertipu tadi. Aksaru mimma aslahahu bi aqwalihi, aksaru, lebih banyak, mimma, dari sesuatu, aslahahu, yang memperbagus, hadal mawdu' ini, orang yang tertipu ini, terhadap sesuatu, bi aqwalihi, dengan ucapan-ucapannya. Maksudnya begini, apa yang dirusak oleh orang yang tertipu dengan perbuatan-perbuatan yang telah dirusak lebih banyak daripada yang diperbaikinya dengan perkataan-perkataan yang indah. Orang banyak tertipu dengan perilaku daripada rusak disebabkan perilaku itu lebih rusak daripada yang diperbaiki dengan perkataan. Alladhi afsadahu hadzal marhum bisyaitan bi a'malin fashidati aksar mimma aslahu bi aqwalihi muzakharafati. Apa yang dirusak oleh orang yang tertipu oleh setan dengan perbuatan-perbuatannya yang rusak lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya dengan perkataan-perkataannya. Ketika seorang ustaz berbuat tidak baik, kemudian ucapannya mengajak kepada kebaikan, orang lebih banyak merusak karena melihat perbuatan itu daripada mengikuti ucapan-ucapannya. Kenapa bisa seperti itu?
tajri'ul jahilun. Karena orang bodoh tidak akan berani ala rawwati fid dunia, atas senang di dalam dunia, illa bistiqraril ulama, kecuali beraninya para ulama. Jadi rusaknya orang yang tertipu oleh amal-amal itu lebih banyak daripada kebaikan yang diucapkan oleh ustaz-ustaz itu. Jadi ustaz-ustaz ngomong, ayo ke masjid, ayo ke mushola, ayo, yang ikut sedikit. Tapi ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh ustaz, oleh kiai, oleh orang yang berilmu, potensi rusaknya itu lebih banyak. Kenapa? Karena orang yang bodoh, orang yang awam itu tidak akan berani melakukan maksiat kecuali beraninya para ulama melakukan maksiat. Atau orang yang bodoh, orang yang awam tidak akan berani cinta dunia kecuali para ulamanya cinta dunia. Kalau maksiat cepat orang ikutin itu. Makanya antara melakukan ketaatan dan menghindarkan maksiat itu lebih berat menghindari maksiat. Sabar di dalam melakukan ketaatan dan sabar di dalam menjauhi larangannya Allah itu lebih berat. Menjauhi larangannya Allah. Sholat Pak, sholat wajib 5 waktu, ya karena kita kewajiban akhirnya lakukan. Tapi menahan hawa nafsu, menahan rayuan setan untuk tidak melanggar syariat itu berat sekali. Ketimbang melakukan ketaatan. Jadi lebih berat menahan hawa nafsu. Makanya jihad yang sejati itu adalah berperang dengan dirinya sendiri, berperang dengan hawa nafsunya. Ya betapa banyak kita lihat ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mereka dipanggil kiai, mereka yang alim dalam ilmu agama, tapi mereka terjaring korupsi. Walaupun kita tidak, korupsinya kan kadang bukan hanya masalah duit. Kita harus tahu kadang korupsi kebijakan, kadang korupsi apa, tidak. Tapi banyak yang korupsi masalah duit. Mereka yang korupsi, kalau orang awam yang korupsi, yang mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka yang sudah tahu ilmunya, halal haramnya, syubhatnya, bukan lagi hal haramnya, mereka pun disumpah di bawah Al-Quran. Mereka berani melewati itu semua. Faqad shara ilmuhu sababan, maka sungguh menjadi. Faqad shara, maka menjadi ilmu rajul salis, laki-laki yang ketiga ini, seseorang yang ketiga ini kan ada 3 tingkatan kan? Ada laki-laki yang niatnya karena Allah, ada laki-laki yang niatnya karena harta tapi masih ada rasa hina, ada yang ketiga niatnya karena harta kedudukan tapi dia merasa mulia di hadapan Allah karena dia punya ilmu, karena dia
berbentuk seperti ustaz baik dalam ucapannya ataupun sikapnya. Yang paling anehnya kenapa dia akan wafat dalam keadaan sumul khotimah? Karena dia merasa mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dilakukan merasa sudah benar secara syariat. Padahal sejatinya di sana dia sudah tertipu, kalah dengan setan. Setan sudah mengajak di dalam, sudah menipu di dalam mencari dia ilmu. Kemudian setelah itu kedudukan dia dapat dan dia merasa mulia, derajatnya tinggi di sisi Allah. Allah sayang sama saya lakukan ini demi agama, padahal hanya untuk memperkaya diri. Sehingga karena merasa mulia ini, dia tidak ada potensi untuk taubat. Sama dengan orang yang ahli ibadah, tapi ibadahnya ternyata bukan karena Allah. Dia sombong dalam hatinya, merasa dekat dengan Allah. Saya lebih dekat daripada yang lain datangnya pas adzan. Saya dari jam 2 malam sudah ada di musola. Perilaku itu baik, yang tidak baik ketika merasa lebih dekat dengan Allah, lebih amalannya lebih banyak daripada yang lain, itu yang kemudian menjadi orang yang ujub, menjadi orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji sawi keterkampuran. Maka sering kita contohkan, mengapa orang takabur itu tidak ada potensi taubat? Karena dia sudah merasa hebat, merasa lebih mulia, merasa lebih taat, merasa lebih berilmu. Sebagaimana syaitan, sebagaimana iblis, sampai yaumul qiyamah dia menjadi bahan bakarnya ahli neraka. Tapi bagaimana Adam dan Hawa sama-sama melakukan dosa seperti halnya iblis, tapi ternyata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang mulia, padahal sama-sama melakukan kesalahan. Yang satunya kesalahan yang dilakukan disebabkan hawa nafsu, pengen makan apa yang dilarang oleh Allah, bukan karena datangnya Tuhan. Sedangkan iblis merasa lebih baik daripada Adam. Bil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Udah menyampaikan perintahnya Allah, kemudian iblis itu juga takabur. Faqad ilmuhu, maka menjadi ilmunya rajul salis ini, laki-laki yang tingkatan ketiga ini, sababan, menjadi sabab li jur'ati ibadillahi, beraninya hamba Allah ala ma'asihi, atas bermaksiat kepada Allah. Jadi ilmu rajul salis, orang yang ketiga, yang niatnya karena harta, karena kedudukan, karena biar banyak jemaahnya. Saya kalau punya ilmu nanti banyak pengikutnya, banyak yang jemaah yang ikut saya. Itu niatnya sudah tidak bagus. Makanya orang yang seperti ini ilmunya itu menjadi sahabat hamba-hamba Allah berani melakukan maksiat. Orang awam itu kan gak bisa baca kitab. Bisanya paling baca Al-Quran, gak tahu maknanya. Mau kamu tahu maknanya pun harus dari Al-Quran.
harus dijelaskan oleh tafsir agar betul-betul kita dapat intisari daripada Al-Quran itu, bukan hanya sekedar baca saja. Kalau hanya sekedar baca bisa salah paham terhadap Al-Quran. Itu yang kemudian orang awam itu simpel. Sampai sholatnya saja kadang lihat ustadznya. Kalau ustadznya angkat tangannya sampai di situ dia ikuti. Kalau sujudnya tangannya begini dia ikutin. Sesimpel itu orang awam. Kenapa? Karena dia tidak bisa betul-betul membaca kita. Sehingga potensi orang-orang, para ustadz, para kiai ini untuk disiksa duluan sebelum orang-orang kafir, sebelum orang-orang Yahudi, sebelum orang-orang yang bermaksudnya, karena kesalahan yang dia lakukan banyak yang mengikutinya. Banyak yang mengikutinya. Dan kesalahan orang yang mengikutinya dibebankan kepada para ulama yang diikuti. Wah, berat jadi ustaz, berat jadi kiai. Wa nafsuhul jahilatu, dan nafsunya, wa nafsuhul jahilatu, dan jiwa yang bodoh, mudillatul manja, mudillatul manja. Ada yang membaca mudillatan. Kalau dibaca mudillatan itu kepada sahabat Aisyah, nafsul jahilatu mudillatan. Kalau kita mau menjadi mudillatun, yang mulai dari nafsu ini menjadi mudillatan. Baik, wa nafsu, dan jiwa yang wa nafsul jahilatu, dan nafsunya jiwa yang bodoh, jiwanya rajul salis, al-jahilat yang bodoh, mudillatul manja, bermain-main dengan pemiliknya. Mudillatul itu manja, yaitu bermain-main dengan pemiliknya, itu manjanya. Kenapa manja? Seperti perempuan yang manja kepada suaminya. Jadi nafsunya ini nanti manja kepada pemiliknya, minta harta gitu, diminta benar gitu, diminta tanah. Padahal itu tidak bisa membuat dia baik di dunia dan akhirat. Itu rugi semua. Ma'adhalika beserta rajul sadis, tumannihi wa turajjihi, tumannihi, tumannihi ini membuat berharap, membuatnya berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan. Bi ayyatamanna ma ba'idul usuli al jannati was sawabil 'azim. Jadi tumannihi membuatnya berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan. Wa murajihi, dan membuat berharap sesuatu yang sudah didapatkan. Padahal dia sudah dapat harta, masih pula harta lagi. Sudah dapat mobil Alphard, ya Allah saya mau mobil Alphard satu lagi. Jadi manja, nafsunya manja kepada pemiliknya. Padahal sudah dapat masih minta lagi. Dan juga berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan, maksiat terus, tapi mintanya sudah.
Wa tad'u, dan nafsu meminta. Wa tad'u, dan meminta nafsu. Kepada Rajul Salis ila aymanna, untuk mengungkit-ungkit. Rajul Salis ini nafsunya itu meminta dirinya. Rajul Salis ini mengungkit-ungkit ala Allah, atas Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Mungkin contoh, ya Rabbi, aku sudah alim ini, alim ini, alim ini, saya sudah bisa tafsir, saya bisa hadis, ya Rasulullah, kan begitu. Aku sudah pinter ini, aku pinter ini, semuanya aku sudah pinter-pinter semuanya, sudah kuasai semuanya. Apa sih yang aku tidak saya kuasai? Maka harus banyak pengikutnya aku, ya Allah. Nanti mungkin. Ini bahaya sebenarnya. Manja. Nafsunya manja. Jadi turuti. Wa tukhayyil. Ini dua tukhayyalan. Insyaallah ini untuk khair. Wa tukhayyil, wa tukhayyila, dan membuat berhayal. Ilai, kepada Rajul Salis, nafsuhu, dirinya atau nafsunya Rajul Salis. Jiwanya membuat dirinya berhayal. Berhayal annahu, bahwasanya rajul khairun min kasirin min ibadillah, khairun, lebih baik, min kasirin, dari kebanyakan, min ibadillah, dari hamba Allah. Jadi dia berhayal bahwa dirinya itu lebih beribadah, lebih baik daripada kebanyakan hamba-hamba Allah. Ya seperti yang kita contohkan, itu berhayal, berhalusinasi. Hanya kata dia beramal banyak, padahal masih misteri. Amalannya diterima oleh Allah atau tidak? Ya ini jadi imam terus setiap orang. Belum tentu dia dapat Allah diterima terus. Maka dengan kemudian, kalau saya bisa sah ketika dia rukunnya, wudunya sudah dilakukan secara syariat, sholatnya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan taslim sana, dilakukan rukun-rukunnya, sah. Tapi pahala itu didapat, sholatnya diterima atau enggak, pahalanya Allah Subhanahu wa taala diterima atau enggak, itu masih misteri. Maka jangan kemudian saya merasa lebih baik. Misalnya ketua DKM, oh saya paling rajin, ngaji nggak pernah nggak ikut. Kalau sudah merasa lebih baik, itu potensi jadi orang yang ketiga. Dia nafsunya manja, dia ikuti kepada nafsunya. Karena kita tahu nafsu itu bisa manja kepada kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bis-su'. Maka kemudian ini kita ngaji ini menjaga itu agar amalnya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Apapun Allah yang kita hari ini diberikan pangkat, yang diberikan pangkat ustaz, ya ustaznya jalankan sebaik-baik pangkat itu.
Ya toh kalau nanti oleh Allah ambil itu kan, tawakal saja kepada Allah. Yang kita hari ini dikasih kekayaan, ya alhamdulillah nikmati kekayaan, syukuri kekayaan itu dengan cara telamun alhamdulillah, dengan cara dia selalu di bawah nikmat-nikmatnya itu ke jalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau itu nanti diambil oleh Allah, itu yang lebih tahu. Makanya Sayyidina Umar itu sesimpel itu di dalam doa. Saya berdoa kepada Allah itu karena menunjukkan bahwa saya ini orang yang lemah. Ya ketika doa saya itu diterima oleh Allah, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya, ekspektasi saya. Tapi ketika doa saya tidak diterima, itu lebih alhamdulillah. Jadi ternyata hidup saya itu sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang terjadi, selalu ada syukur di dalam dirinya. Alhamdulillah. Fakun ayyuhat talibu. Mau selesai ya? Fakun, maka jadilah engkau, adalah engkau ayyuhat talibu, wahai orang yang mencari ilmu. Fakun adalah engkau ayyuhat talibu, orang yang mencari, namanya pastinya mencari ilmu. Minal fariqil awwali, dari kelompok yang pertama. Yang kelompok pertama yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar, dan waspadalah, takutlah engkau. Wahdar dan waspada, atau takutlah engkau antakuna, untuk ada atau untuk menjadi, untuk ada engkau atau untuk menjadi engkau minal fariqi tsani, dari golongan yang kedua. Yang kedua ini dia memang mencari ilmu karena dunia, tapi masih ada rasa tidak nyaman, hina di dalam hatinya atas niat-niat buruk tadi. Tapi ketika dia taubat, masih ada potensi taubat orang yang kedua ini. Tapi ketika dia taubat, maka oleh Allah diterima taubatnya, dan orang yang bertaubat maka tidak ada dosa baginya. Fakam min musawwifin, fakam betapa banyak, min musawwifin, orang yang menunda-nunda, ajalahu, segera menimpanya, al-ajalu, apa ajal. Fakam betapa banyak min musawwifin, orang yang menunda-nunda, ajalahu, segera menimpanya, al-ajalu, apa ajal, qabla taubati, sebelum taubat. Fakhasira, maka rajul tsani itu merugi. Fakhasira, maka merugi. Siapa rajul? Siapa orang yang suka menunda-nunda dalam taubat kepada Allah Subhanahu. Ya taubat karena ditunda-tunda. Banyak orang yang menunda-nunda taubat, sebelum taubat ternyata ajalnya sudah datang. Wa iyyaka, dan jauhilah engkau. Wa iyyaka, dan jauhilah engkau. Summa iyyaka, kemudian jauhilah engkau. Minal fariqi salisi, antakuna, engkau ada. Minal fariqi salisi, dari golongan yang ketiga.
Imam Ghazali sampai mengatakan wa iyyaka summa iyyaka, dan dijauhi pesan sekali untuk tidak ada dari golongan kelompok yang nomor fatahalaka halakan, fatahalaka engkau maka engkau binasa, halakan kebinasaan, la yurja yang tidak diharapkan, la yurja yang tidak diharapkan, ma'ahu beserta halaka, beserta kebinasaan, la yurja yang tidak diharapkan, ma'ahu beserta kebinasaan, falahuka apa keuntungan, falahuka apa keuntungan, wala yuntaqaru dan tidak bisa diharapkan, wala yuntaqaru dan tidak bisa dinantikan atau diharapkan, sholahuka apa kebaikanmu. Kalau ngikutin yang nomor 3 ini, kebinasaan yang akan menimpamu dan keuntungan itu tidak bisa diharapkan, lebih-lebih tidak bisa dinanti, tidak diharapkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dunia nanti. Kenapa? Orang yang nomor 3 ini merasa lebih baik daripada orang lain, lebih berilmu daripada orang lain. Maka kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijaga dari golongan yang nomor 2 ataupun yang nomor 3. Kita dukung mencari ilmu kemana-mana pun, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan karena kita ingin memperbanyak bekal akhirat, niatkan karena ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa dapat hidayah kecuali ada petunjuk yang datang. Seperti ada dicontohkan di depan bahwa hidayah itu ada permulaan, ada akhir, ada luar, ada dalamnya, zahir, ada batin. Saya ini tidak bisa minum teh yang ada di dalam ini kalau saya saja tidak melihat gelasnya. Dari mana kita mau minum air kenapa? Tidak bisa kalau kita tidak lihat. Kenapa ya? Bisa Ustaz kalau beli 5.000 langsung dapat airnya. Ya bisa, tapi orang yang mau ngambil airnya itu harus ada kenapanya. Apa namanya buatnya? Batoknya. Makanya jenengan dan ingin cari hidayah, petunjuk, taufik, tapi tidak pernah mencari wasilah ilmu yang mengantarkan panjenengan ke sana. Maka dengan belajar ilmu ini, harapannya adalah hidayah itu wasilah dan ilmu kita lebih kenal dengan Allah lagi, kenal dengan apa yang diharapkan syariat, kenal dalam berinteraksi dengan Allah. Etika itu diajarkan oleh Allah di dalam kitab ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.